Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan iman, rezeki yang tetap mengalir, dan kita masih diberikan kesempatan untuk berubudiyah. Selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak lupa khatib mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian agar senantiasa kita tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan diridhoi oleh Allah dalam menapaki kehidupan ini. Dan tidak hanya iman dan takwa dapat menjadi modal bagi kita dalam mencapai hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah berada dalam penanggalan Hijriah 23 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Dan sampai detik ini di negeri kita terkhusus tengah diliputi oleh musibah demi musibah silih berganti yang tidak mampu kita memprediksinya atau unpredictable. Oleh sebab itu, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka bagi kita ada satu jalan yang tidak bisa kita abaikan, adalah tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Dalam istilah agama disebut istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu untuk memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang pendek ini, judul khutbah kita adalah musibah sebagai iktibar. Musibah yang menimpa, yang silih berganti, yang sudah kita rasakan hari ini, mulai dari erupsi gunung api, banjir bandang, kemudian banjir lahar dingin, kemudian longsor, puting beliung, ditambah lagi kejahatan demi kejahatan, tipu muslihat demi tipu muslihat, termasuk anak-anak kita yang sering tawuran, mengkonsumsi narkoba, hiruk pikuk dengan tanpa arah. Semuanya itu adalah bahagian dari musibah yang menimpa kita secara masif, sehingga memberikan dampak buruk kepada kehidupan, baik kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai seorang beriman, maka diperlukan meningkatkan keimanan sebagai tapak keyakinan yang kukuh kepada Allah. Ketika musibah menimpa yang tidak mampu kita prediksi, seperti gunung erupsi,
banjir bandang, kemudian mungkin gempa bumi, tsunami dan sebagainya yang tidak mampu kita memprediksinya. Bagi seorang beriman, dia berkeyakinan itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kejadian musibah itu. Inilah ayat yang selalu kita dengar, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu musibah yang menimpa di bumi, sebutlah sampai kemarin gunung api masih memancarkan erupsinya sampai mencapai 2000 meter atau 2 kilometer ke atas sampai detik kemarin. Dan tiada pula musibah yang silih berganti, dan tiada pula musibah yang menimpa dirimu sendiri melainkan jauh sebelum kejadian musibah itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian kata Allah agar kamu tidak berduka terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nanti dapat kita tengok di rumah surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22 dan 23. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Akan tetapi musibah yang silih berganti menimpa dan menimpa itu, kita juga diingatkan oleh Allah, jangan lupa salah satu di antara penyebab musibah itu disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Memang secara kasat mata kita melihat hanya musibah alam, akan tetapi di balik musibah alam itu ada rahasia Allah yang tidak mampu kita tengok secara kasat mata. Mungkin itu karena kelalaian kita, mungkin karena itu kesombongan, mungkin karena kita sudah berjarak dengan agama. Sudah banyak ayat-ayat Allah yang memberikan peringatan kepada kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu datang dari Allah. Akan tetapi sebaliknya, apa saja bencana dan musibah yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan ulah dari dirimu sendiri. Bahkan ada ayat lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bahkan ayat yang sudah latah kita dengar lagi dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali kepada jalan Allah. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi seorang muslim, dia dituntun oleh Allah dan Rasul ketika musibah demi musibah yang di luar kemampuan akal kita menimpa, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat istirja. Artinya mengembalikan peristiwa yang di luar kemampuan akal kita itu kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang-orang beriman itu, apabila mereka ditimpa musibah, sesuatu yang tidak mereka inginkan, maka mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah dan pasti kembali kepada Allah. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah agaknya yang pernah digambarkan oleh Rasulullah, sebuah ilustrasi. Rasulullah mengambil tongkatnya, kemudian membuat satu titik. Dari titik itu ditariklah sebuah garis lurus ke bawah. Kemudian di tengah-tengah garis itu dibuat oleh Rasulullah garis 4 persegi panjang. Kemudian di tengah-tengah garis 4 persegi panjang itu dibuat oleh Rasulullah garis putus-putus. Kiranya gambaran dapat kita tengok dalam rajah ini. Lalu sahabat bertanya, "Maza ta'mal ya Rasulullah? Ma ma'nahu ya Rasulullah?" Apa maknanya ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, garis tengah ini adalah garis kehidupan manusia, garis jiwa kita. Sedangkan garis 4 persegi panjang itu adalah garis kematian yang mengintai. Sementara garis putus-putus di tengah, di kanan dan di kiri, itu memberikan gambaran kepada kita adalah garis dinamika kehidupan yang kita lalui. Hari ini mungkin kita sehat, besok sakit. Hari ini mungkin kita masih lurus pikiran, besok bengkok. Hari ini mungkin kita masih taat, tapi besok engkar kepada Allah. Hari ini mungkin anak-anak kita masih tunduk dan patuh, tapi besar kemungkinan yang akan datang wallahu a'lam. Dinamika-dinamika kehidupan itu, datanglah kematian yang tidak bisa kita elakkan. Apapun profesi kehidupan kita, ketika kematian tiba, satu pun di antara kita tidak mampu menolaknya. Karena itu sudah ketetapan Allah. Walikulli ummatin ajalun, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap diri itu sudah ditetapkan oleh Allah garis ajal. Ketika ajal telah tiba, maka tidak ada kuasa kita untuk memundurkannya sedetik, dan tidak ada pula kuasa kita untuk memajukannya sedetik. Maka dalam menapaki kehidupan dengan dinamikanya itu, apa yang perlu kita lakukan? Maka hari ini kita telah berada dalam bulan Zulqa'dah. Mari menapaki kembali napak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Di antaranya nanti dapat kita tengok dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibun al-'abidun, al-hamidun as-sa'ihun, ar-raqi'un as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Apa yang mesti kita lakukan dalam menapak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid dalam menghadapi musibah demi musibah yang sedang berganti depan kita? Pertama, mereka adalah orang-orang yang bertobat. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mereka adalah memuji Allah. Dan yang keempat adalah mereka mengembara demi ilmu agama untuk menuntun kehidupan mereka. Dan yang kelima adalah mereka orang-orang yang rukuk. Yang keenam adalah mereka-mereka yang sujud. Yang ketujuh, mereka adalah menyeru kepada ma'ruf, melarang kepada mungkar. Dan kemudian mereka memelihara hukum-hukum Allah. Maka beri kabar gembiralah bagi orang-orang beriman. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar antahu amma naha an wa hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadakkarun. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada lagi kekuatan yang sudah dituntun oleh Nabi Ibrahim sebagai napak tilas bapak tauhid di permukaan bumi sampai hari ini. Dan salah satu rukun dalam solat yang kita lakukan yaitu wajib membaca selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Dalam surat Ibrahim ayat 14, surat ke-14 ayat 24 dan 25, Allah menggambarkan kepada kita, tidakkah engkau perhatikan, kata Allah, kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke tanah, batangnya tegak dengan kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mendatangkan hasil atau buah setiap musim atas izin Allah. Demikian Allah buat perumpamaan agar mereka selalu ingat kepada Allah. Sedang jamaah Jumat dan Allah, maka dimaknakanlah agar kita mampu menapaki kehidupan dalam reda Allah. Akarnya menghunjam ke tanah, kukuhkan akidah kita, buhul jiwa kepada Allah.
Setiap hari kita mantapkan keyakinan beragama. Batangnya tegak dengan kokoh, dimaknakan dengan ibadah. Fungsi kita ke permukaan bumi diciptakan Allah untuk beribadah dan khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mari kita beribadah, berubudiah kepada Allah, terutama ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya. Kemudian cabangnya menjulang ke langit. Kita mantapkan tauhid kita. Tidak terjadi sesuatu yang ada di muka bumi, langit dan bumi, kecuali izin Allah. La tataharraku dzurratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu kecuali izin Allah. Mulai dari yang kecil-kecil, menengah sampai besar, semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah. Kemudian batang itu mendatangkan buah atau hasil setiap musim atas izin Allah. Itulah akhlakul karimah. Ketika hari ini kita telah melihat sudah jauh dari akhlakul karimah yang dituntun pada sekat Al-Quran. Bukan akhlaknya yang salah, tapi yang salah adalah akidahnya. Buhul diri kepada Allah sudah berjarak. Ibadah sudah centang peranang. Tauhid sudah jauh dari keesaan Allah. Maka hari ini kita menuai kejahatan demi kejahatan. Oleh sebab itu, mari kita tunduk dan patuh menapak tilasi Bapak Tauhid Nabi Ibrahim AS, yaitu sami'na wa ata'na, dengan ketaatan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan yang kami tampakkan atau lahirkan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Engkau wahai Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Engkaulah yang menjadikan mudah apabila Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam menapaki kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat serta kejahatan demi kejahatan, musibah demi musibah yang banyak, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa anzim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Mudahkan urusan kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Tinggikan pahala kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Baikkan akhlak kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Cahayakan kalbu kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Wahai Allah, Tuhan semesta alam, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ikutan jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Wahai Allah, Tuhan semesta alam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil adanya, berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.